Berletak pada tahun 1944, ada seorang pria tua yang memilih untuk tinggal di tengah padang belantara Lapland yang sewaktu tahun itu Perang Dunia Kedua belum berakhir sama sekali. Pria tua itu bernama Atami Korpi, panggil aja Korpi. Ia adalah seorang komando Finlandia yang pernah ikut Perang Musim Dingin. Namun gara-gara perang itu, ia kehilangan keluarganya dan juga rumahnya. Akibat dari kejadian itulah, ia pun memilih untuk hidup di tengah padang belantara bersama dengan kudanya, juga dengan anjing kecilnya. Selain tinggal di tengah padang belantara itu, ia juga selalu menggali tanah di sekitarnya untuk mencari emas. Awalnya ia ragu jika ia tidak akan mendapatkan apapun dari hasil keringatnya. Namun ia tidak pantang menyerah untuk melakukan sesuatu dengan resiko yang akan terjadi, sehingga ia tidak sadar jika dirinya telah menemukan bongkahan emas murni. Setelah menemukan bongkahan emas itu, besoknya ia pun siap-siap ke bank yang berada di kota jauh dari padang belantara itu, sehingga ia harus menempuh perjalanan yang jauh untuk sampai ke sana. Saat di perjalanan, ia bertemu dengan kelompok tentara Nazi yang dipimpin oleh jenderal yang bernama Bruno. Lantas prajuritnya mau menembaknya, namun dihentikan oleh Bruno sembari mengatakan, lagi pula dia berkuda untuk mengantar kematiannya. Kan masih ada anak-anak di belakang yang akan menghentikannya. Benar saja, ternyata masih ada beberapa tentara Nazi di belakang. Mereka pun menghentikan Korpi kemudian menertawakannya sebab mereka menemukan bongkahan emas yang ia bawa. Namun saat memaksa Korpi merunduk lalu ingin menembaknya, tiba-tiba para prajurit itu tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan karena telah meremehkan seorang pria tua. Bruno lalu kembali karena mendengar suara tembakan dari beberapa prajuritnya. Namun saat kembali, ia hanya melihat mayitnya berserakan juga emas yang ada pada dalam seragamnya. Setelah melihat emasnya, ia pun memutuskan untuk mengejar Korpi dan membunuhnya lalu ingin mengambil emasnya. Namun Korpi udah terlalu jauh dari mereka sehingga mereka memutuskan untuk berhenti mengejarnya. Akan tetapi itu adalah perencanaan mereka karena di perjalanan yang Korpi lewati ternyata ada medan ranjau yang mereka tanam tadi. Akibat dari ledakan ranjau itu, kudanya Korpi mati lalu emasnya berserakan kemana-mana. Ia pun mengumpulkannya kembali, namun Bruno dan beberapa prajuritnya datang, kemudian menyimak Korpi yang lagi memungut emasnya. Ia lalu menyuruh prajuritnya untuk menembaknya, akan tetapi ranjau yang Korpi ledakan membuat kabut melindunginya. Bruno pun menyuruh prajuritnya untuk mengecek jasad Korpi. Namun saat mengeceknya, seketika tiba-tiba ada ranjau yang terbang di kelapanya. Kemudian ia lalu kembali menyuruh dua prajuritnya untuk mengeceknya. Namun tetapi sama seperti tadi, terkena ranjau yang mereka pasang sendiri. Dengan beberapa prajuritnya yang selalu gagal dalam hal apapun, ia pun menyuruh untuk mengambil para wanita yang mereka sergap di dalam mobil truk militer mereka, kemudian menjadikannya tameng untuk ranjau yang mereka pasang sendiri. Tadi Bruno tidak sengaja menemukan kalung milik Korpi yang jatuh. Prajuritnya pun tahu jika Korpi adalah sang komando legendaris yang sudah membunuh 300 tentara Rusia hanya sendirian, dan tidak ada yang berani mengganggunya. Namun Bruno yang melihat Korpi membawa emas murni pun tergiur melihatnya, membuat ia keras kelapa untuk terus mengejarnya dan tidak takut dengan risiko apapun yang akan ia alami. Karena tadi Korpi terkena tembakan di bagian kaki, ia pun singgah di belakang mobil terbengkalai, kemudian istirahat sejenak di tempat itu.
Namun tak berlangsung lama, Bruno dan para prajuritnya lewat. Ia mengira jika mereka sudah tidak mengejarnya lagi, namun mereka masih mengejar sembari membawa anjing pelacak untuk membantunya. Corpi yang melihat anjing itu pun bersembunyi di bawah mobil mereka lalu melubangi tangki bensinnya untuk membuat bau badannya hilang. Kemudian nekat keluar lalu membakar badannya untuk membuat para anjing berhenti mengejarnya. Corpi lalu melompat ke sungai karena tidak ada jalan selain sungai itu. Immortal or not? Bruno lalu menyuruh 3 prajuritnya untuk mengejarnya di dalam air. Namun hal tersebut sia-sia karena Corpi menghabisi mereka kemudian sampai ke tepi lalu kabur dari tempat itu. Find me a boat. Corpi kabur ke kota dekat dari situ, namun ia diperlihatkan pemandangan yang sangat memilukan yang dimana Bruno dan para bawaannya menghanguskan kota tersebut. Akibatnya yang tersisa hanyalah tumpukan kayu sisa kebakaran kota itu. Saat Corpi istirahat sejenak, tiba-tiba ia terbangun teringat masa keluarganya dan juga rumahnya yang lenyap. Ia lalu melihat anjingnya juga petasan yang dibawanya, ia pun membuangnya namun secara tiba-tiba Bruno dan 2 prajuritnya datang lalu mengikat Corpi di tiang kemudian memberikannya 1 emas lalu pergi dari tempat itu sembari membunyikan suara dari mulutnya. Esok harinya, Corpi ternyata masih hidup karena ia menancapkan kakinya yang luka ke paku tiang. Sakit sekali itu guys. Namun kemudian saat pesawat tempur yang terlalu rendah datang, akibatnya ia terjatuh di tiang itu. 1 pilot lalu mendatanginya, ia pun menghabisi pilot itu kemudian menyisahkan 1 pilot lainnya. Ia pun pasrah hidup, lalu mengubur emasnya yang diberikan oleh Bruno. Namun tiba-tiba ia kepikiran buat mengejarnya, memakai pesawat tempur yang tadi para pilot itu pakai. Scene berpindah kepada Bruno dan para prajuritnya. Ia berencana ingin kembali, namun saat ingin pergi, pilot pesawat yang akan mereka pakai mati dengan terikat tali yang tadi mereka ikatkan ke Corpi. Akibatnya mereka takut akan hal yang akan terjadi kepada mereka, kemudian pergi dari tempat itu. Everybody move! Para wanita yang mereka bawa tertawa mendengar Corpi kembali. Mereka lalu menakuti para prajurit itu kemudian mengatakan jika ia kembali artinya kalian semua akan mati. Namun mereka tidak mempercayai perkataannya dan secara tiba-tiba Corpi lalu mengajak para wanita itu bekerja sama untuk menghabisi para prajurit dan juga Bruno. Namun sayang, saat Corpi lagi baku hantam sama salah satu prajurit, ia terjatuh dari atas tank yang Bruno pakai. Kemudian ingin membunuh prajurit itu, namun prajurit lain datang. Akan tetapi mereka malah takut melihat Corpi yang lagi memegang prajurit lain. Stan prajurit yang tadi baku hantam sama Corpi senang karena dibuat hidup, namun secara tiba-tiba mamam tuh. Bruno dan prajuritnya yang tinggal 1 tiba di pesawat selanjutnya. Namun sikap serakah yang dimiliki Bruno pun menembak 1 prajuritnya itu kemudian bergegas pergi dari tempat itu. Namun saat ingin terbang, Corpi datang lalu menembak pesawat mereka. Kemudian dengan kelapaknya, terjadilah. You see him? Still down there. Corpi ternyata bergelantungan di pesawat mereka dengan memakai kapak. Lalu masuk ke dalam pesawat itu, Bruno lalu melihatnya. Kemudian mereka pun baku hantam satu sama lain di dalam pesawat itu. Namun saat Bruno mengira jika dirinya telah mengalahkan Corpi, setelah mengalahkan Bruno, ia lalu beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaganya. Namun pada saat itu juga ia melihat botol yang bergelindir ke hadapannya. Ia pun pergi mengecek pilot pesawat. Saat melihatnya ternyata ia sudah tewas di tempat. Akibatnya pesawat itu tidak terkendali sama sekali lalu meluncur ke tanah dan hancur tak tersisa.
Namun ajaibnya guys, Corpi ternyata masih hidup. Emang gila ya. Udah berapa kali ditembak, digantung, dibakar, tidak mati sama sekali. Di real sini, kucing yang punya 9 nyawa. Ia pun langsung menuju ke bank untuk membawa emasnya lalu menjualnya di sana. Kemudian, City later. film pun tamat. Ending yang sangat luar binasa.